Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa di hari yang indah ini. Saya percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan adalah rambu-rambu jalan dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap menjaga akan hati kita, supaya tetap selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Firman Tuhan itu digambarkan seperti air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka butuh kerendahan hati untuk kita boleh dipuaskan, kita boleh dikenyangkan dengan kebenaran Tuhan. Jadi seringkali begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka datang dengan kesombongan, mereka datang dengan keangkuhan. Mereka merasa mereka begitu sangat kuat. Tetapi saya percaya bahwa hari-hari ini kita ada di dalam suatu proses diajar oleh Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Maka biarlah kita mau datang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita butuh akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil di dalam Sakaria 2. Sakaria 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sakaria 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita boleh baca bersama-sama, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita boleh siapkan Alkitab kita untuk kita boleh membaca bersama-sama. Sakaria 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dengan perikop penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Sakaria ketika bangsa Israel ini keluar dari pembuangan atau mereka pulang. Jadi Sakaria satu zaman dengan Sahagai. Maka di sini kita bisa memperhatikan ada sebuah penglihatan bahwa Yerusalem akan diukur kembali. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yerusalem adalah saudara dan saya. Yerusalem adalah kita yang akan masuk untuk diukur kembali oleh Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita sementara diukur oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya yang mengukur kehidupan kita adalah firman Allah. Jadi kalau saudara perhatikan di sini dikatakan, aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Jadi saya yakin dan percaya sebelum umat Tuhan masuk di dalam pembuangan, Tuhan telah mengirimkan akan nabi-nabi Tuhan. Termasuk Yeremia dikirimkan di tengah atau diutus di tengah-tengah umat Tuhan untuk mengukur akan kehidupan daripada umat Tuhan ketika itu. Mengukur cara mereka hidup, mengukur cara mereka beribadah, bahkan mengukur tempat di mana peribadatan itu berlangsung. Bahkan para imam pun diukur dengan firman Allah ketika itu. Ternyata betapa begitu banyak penyimpangan yang terjadi. Tetapi umat Tuhan tidak berbalik kepada Tuhan. Umat Tuhan tidak bertobat. Tetapi mereka terus berjalan di dalam keinginan-keinginan hati mereka. Sampai mereka menemukan mereka ada di Babel. Ada di dalam pembuangan, diperbudak di negeri asing. Dan mereka ingat akan perkataan-perkataan daripada nabi-nabi Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan kita pada hari-hari yang telah kita lewati,
Kita ada di dalam kenyamanan, tidak ada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman-firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita, kecenderungan kita mungkin di masa-masa yang lewat adalah kita memberontak di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini kita menemukan kita di dalam situasi yang tergoncang dengan begitu sangat hebat, kita ada di dalam keadaan yang tidak nyaman pada hari-hari ini, saya mau katakan ini pun bentuk daripada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa masih ada kesempatan supaya kita boleh berbalik kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan begitu banyak orang yang tidak mendapat kesempatan. Jadi kalau hari-hari ini ketika firman Allah kita terima mengoreksi kehidupan kita, tali pengukur mengukur kehidupan kita, ternyata kita terlalu panjang, melebihi dari ukuran yang Tuhan mau. Ternyata kita terlalu lebar, melebihi dari yang Tuhan mau. Ternyata kita terlalu kecil, terlalu kurang dengan apa yang Tuhan mau. Karena standar kita adalah firman Allah, ukuran kita adalah firman Allah, dan kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Kita tidak bertumbuh ke arah dunia. Kalau selama ini ukuran-ukuran palsu yang mengukur kehidupan kita. Karena berapa banyak para hamba-hamba Tuhan membawa akan ukuran asing untuk mengukur akan umat Tuhan. Karena tidak enak hati. Karena di hadapan mereka ada orang-orang yang menopang akan perjalanan pelayanan mereka. Maka yang dibawa adalah ukuran-ukuran asing. Ukuran-ukuran lahiriah diukurkan kepada perkara-perkara yang rohani. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa sekali lagi yang mengukur kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi standar dan tujuan pertumbuhan kehidupan kekristenan kita adalah Kristus. Karena kita bertumbuh ke arah Kristus, bukan bertumbuh ke arah dunia ini. Kalau dunia mengukur kita secara lahiriah, tetapi Tuhan akan mengukur kita secara rohani. Dan saya yakin dan percaya kehidupan kita secara rohani yang kita lakukan di tempat-tempat yang mungkin tidak kelihatan siapapun akan nampak di keadaan yang nyata. Orang yang berkata dia mengasihi Tuhan, pasti dia akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang yang berkata bahwa dia adalah pribadi yang bangun subuh dan menyembah Tuhan, akan nampak dari kehidupan dia secara nyata. Apakah setiap hal-hal yang dia lakukan mempengaruhi akan kehidupan kerohaniannya? Karena pohon akan dikenal dari buahnya. Orang boleh berkata dia begitu rajin, begitu giat, tetapi ketika buah itu nampak, harus dikecap oleh orang sekitarnya. Tuhan merindukan di dalam perjalanan kehidupan kita, izinkan Tuhan mengukur kehidupan kita kembali. Kalau kita bisa memperhatikan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa di tengah kehidupan daripada setiap milik kepunyaan Tuhan. Bahkan ketika Yerusalem dalam keadaan hancur, umat Tuhan masuk di dalam pembuangan, dia ingat akan janjinya bahwa setelah 70 tahun, maka umat Tuhan akan kembali lagi ke tempat mereka di mana berasal, yaitu Yerusalem. Tetapi ketika mereka akan dibawa kembali, Yerusalem, bait Allah, semuanya dalam keadaan yang telah hancur. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berencana untuk membangun kembali akan kota yang dalam keadaan hancur. Bait Allah yang dalam keadaan hancur akan dibangun kembali. Mungkin kehidupan kita di masa-masa krisis ini, kehidupan kita dirombak kembali oleh Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau hari ini semua motivasi kita dirombak untuk satu tujuan, supaya kita kembali ke jalan yang Tuhan mau, supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan, supaya kita boleh bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Kristus. Seperti tanah liat di tangan sang penjunan, demikianlah Israel di tanganku.
Maka saya yakin dan percaya tanah liat di tangan penjunan akan dibentuk seperti di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, bahwa manusia terbuat dari debu tanah dan dibentuk menjadi serupa segambar dengan kita, Alkitab berkata. Maka pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan mau mengembalikan kita kepada rancangan awal, supaya kita boleh kembali menjadi serupa segambar dengan Dia. Maka dunia dan keadaan dunia ini tidak lagi akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kegelapan seperti dunia ketika itu dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan dunia dan bumi ini dalam keadaan gelap, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Terang pun ada memenuhi akan bumi yang dalam kegelapan. Sama seperti kehidupan kita, betapa butuh kita akan firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam keadaan kacau balau, kegelapan menguasai kehidupan kita, maka tujuan daripada setiap firman Allah untuk mengatur kembali kekacauan yang terjadi dalam hidup kita, supaya setiap gelap yang menguasai hidup seseorang itu tersingkir. Bukan membuat seseorang tambah bernafsu untuk mencari akan dunia ini. Proses penciptaan adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan membangun kembali segala sesuatu yang rusak. Maka tali pengukur mengukur kembali Yerusalem, dan kita adalah Yerusalem, Yerusalemnya Tuhan. Kalau kita adalah Yerusalem yang lama, yang dahulu diukur, kita terus memberontak. Ketika firman Allah mengoreksi, kita memberontak dan kita menemukan kita dalam kehancuran. Tuhan mau hari-hari yang akan datang kita menjadi Yerusalem yang baru. Tidak lagi ada berhala, tidak lagi ada penyembahan kepada roh-roh dunia, tidak lagi ada yang namanya cinta uang, tidak ada yang lagi namanya akan segala bentuk kejahatan di mata Tuhan. Yerusalem yang baru, Tuhanlah yang bertahta di dalamnya. Bahkan Daud pun diukur. Coba di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-6. Mazmur 16 ayat yang ke-6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi Daud berkata tali pengukur jatuh bagiku. Dengan kata lain bahwa kehidupan Daud yang diurapi oleh Tuhan pun diukur oleh firman Allah, diukur oleh Tuhan. Ketika Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba, Tuhan mengutus akan Nabi Nathan untuk datang kembali, mengoreksi, mengembalikan Raja Daud kepada jalannya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. Dan bukankah ketika Nabi Nathan datang mengukur Raja Daud, tidak ada pemberontakan terjadi di sana? Dia tahu kesalahannya, dia tahu akan pelanggaran yang dia buat. Dan Daud berkata, Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku. Tetapi yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala ketika kita ditegur, kita dinasehati oleh firman Tuhan, Tuhan pakai akan hamba-hamba Tuhan untuk menegur kesombongan kita, kecongkakan kita, cinta kita akan uang. Kita membangun begitu banyak alasan bahwa kita tidak dalam keadaan salah. Tetapi saya yakin dan percaya satu hal, Tuhan mau kita belajar untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika diukur oleh firman Allah, kita mau benar-benar menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahkan kalau kita mengalami kehancuran seperti Yerusalem yang telah hancur, dijajah, diinjak-injak oleh bangsa asing, seberapa hancur kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk membangunnya kembali. Bahkan Alkitab berkata, kalau saudara perhatikan, kalau kita baca dulu di dalam kitab Ratapan 2 ayat yang ke-8. Ratapan 2 ayat yang ke-8. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam
mereka merana semuanya. Jadi ketika Tuhan mengukur seperti saya katakan tadi dan menemukan begitu banyak kejahatan, maka semua tembok sebelah luar, tembok sebelah dalam itu dihancurkan. Tembok berbicara tentang tempat di mana kita bersandar. Tembok sebuah kota menentukan keamanan sebuah kota. Dan seringkali dalam hidup kita yang menjadi tembok dalam kehidupan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, jabatan kita, segala sesuatu yang lahirnya menjadi tembok yang seolah-olah itu yang menjadi tempat kita berlindung. Sampai waktunya kita menemukan semua tembok itu dirobohkan oleh Tuhan. Di mana tempat kita bersandar, Tuhan akan merobohkannya. Di mana tempat kita menyombongkan diri, disitulah tempat di mana kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Yang Tuhan rindukan sekali lagi dalam hidup kita, supaya kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Kita boleh datang kembali dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh dibangun kembali, dibentuk kembali, dibawa kembali kepada kehendak Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ketiga, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan. Sakaria 2 ayat yang ketiga, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Ayat yang keempat, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Janji Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Setelah masuk di dalam pembuangan dan Tuhan membawa mereka kembali di tanah mereka, Alkitab berkata bahwa, Alkitab katakan di sini bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Kota yang telah menjadi puing, kota yang dalam keadaan hancur, dihuni kembali. Ada kehidupan yang baru terjadi di kota itu. Bahkan Alkitab berkata, ada janji keamanan yang begitu sangat luar biasa. Tuhan bilang, dan aku sendiri, Tuhan bilang, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Makanya Alkitab berkata, kita tidak usah takut dengan kedahsyatan malam, dengan panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar, penyakit menular, karena Allah adalah tembok berapi di sekeliling kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi seringkali kita tidak menyadari siapa yang menyertai kehidupan kita. Ada urapan, ada roh Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dialah yang menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Tapi karena kita kurang pengetahuan firman Allah, maka kita hidup dalam ketakutan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tetapi seringkali ketika kita mau belajar, kita mau diajar firman Tuhan, kita tidak mau untuk menjadi pribadi yang mau diajar, mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Allah, karena kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kita nggak akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan menemukan segala sesuatu yang baik. Jadi Alkitab berkata, Tuhan, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Luar biasa. Tuhan bilang, aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Di dalam kita ada kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata. Maka jangan kita kotori dengan hal-hal yang najis. Jangan kita kotori dengan keserakahan, penyembahan berhala.
Kita sementara menuju ke kota kudusnya Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan menguasai kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya, kemenangan demi kemenangan akan kita lihat dalam hidup kita. Kemenangan demi kemenangan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau hari ini kita belum melihat sesuatu berubah dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa kemenangan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita berkata berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Hari-hari ini kita menabur, mencucurkan air mata, tetapi saya yakin dan percaya sampai waktunya kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Izinkan Tuhan membentuk kita kembali pada masa-masa ini. Izinkan Tuhan kembali memeriksa kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk benar-benar membangun kehidupan kita kembali. Seberapa hancur kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk membangun kita kembali. Seberapa dalam kita terjatuh, tidak ada tangan siapapun yang angkat kita. Tangan Tuhan terlalu kuat untuk mengangkat kita kembali. Bahkan ketika kita tidak kuat untuk berjalan, Tuhan yang akan menggendong kita kembali. Bahkan Alkitab berkata, sampai masa rambut putih aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu, Alkitab berkata. Dan Dia adalah Bapa kita. Dia mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Izinkan Tuhan beracara penuh dalam hidup kita. Masa-masa yang begitu sangat sulit, waktunya kita untuk introspeksi diri. Waktunya kita untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan jangan kita jadikan pilihan dalam hidup kita. Tuhan satu-satunya pilihan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dia adalah Allah yang pencemburu adanya. Tuhan menjadi satu-satunya pilihan dalam hidup kita. Tuhan menjadi satu-satunya tempat kita bersandar. Tuhan menjadi satu-satunya tempat kita mencari perlindungan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang kita percayai, Alkitab berkata. Hanya Dia. Maka sekali lagi saya mau katakan, kembali kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Dia merindukan setiap milik kepunyaan Dia. Seberapa cepat kita berlari, kita gak mungkin melarikan diri dari cinta Tuhan. Kita gak mungkin melarikan diri dari roh Tuhan. Karena betapa Tuhan merindukan setiap miliknya. Maka Dia akan memakai siapapun untuk menarik kita kembali. Kita belajar pada musim-musim seperti ini. Kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya memperhatikan begitu banyak goncangan terjadi. Bahkan berapa banyak hamba Tuhan hari ini yang mengalami goncangan hebat dalam kehidupan mereka. Dan setiap firman yang diucapkan itu diuji kepada setiap mereka, termasuk saya. Kemarin Tuhan bilang kepada saya, kamu lihat Elia? Berapa banyak jemaat yang Elia miliki? Gak ada. Dia cuma punya Tuhan. Tetapi ketika masa kesukaran besar terjadi, masa kelaparan terjadi di Israel, Tuhan tetap pelihara Elia dengan cara yang ajaib. Tuhan bilang sama saya, bukan tentang sebuah gereja yang besar dengan jemaat ribuan yang menjamin kehidupan seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku. Dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Gak usah kita takut dengan keadaan apapun. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan pelihara Elia dengan begitu ajaib, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk bawa makanan di tepi sungai Kerit.
Tuhan bisa pakai seorang janda dengan tepung yang sisa sedikit untuk memelihara kehidupan daripada Elia. Siapapun kita, Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Andalkan, bergantung penuh sama Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan. Dia pemilik kehidupan kita. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah kita menjadi goyah. Keadaan apapun jangan menggoyahkan hati kita. Jangan menggoyahkan iman kita. Kita punya Tuhan yang menyertai kita melewati musim apapun dalam hidup kita. Jadi kalau kita diukur, izinkan Tuhan, izinkan firman Tuhan mengukur hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.